tapi bohong ya. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ada satu tersangka yang sudah ditangkap oleh Polres Mabes Bandung. Kemudian dari itu kita melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polda. Ya, para netizen, kita tahu bahwa ada yang bikin heboh seminggu ke belakang. Ya, kurang lebih beberapa hari kemarin. Saya nggak perlu ceritakan lagi, tapi yang pasti ini kasusnya sudah sampai ke ranah hukum dan kabar terakhir sudah ditangkap. Ya, dia YouTuber ini membuat konten ngeprank, ngasih bantuan, tapi isinya sampah. Saya jadi bingung, yang sampah itu isi bantuannya atau kontennya sebenarnya? Saya tanya sama ahlinya aja deh ya. Saya sudah bersama orang yang sebetulnya saya kangen banget untuk bercerita banyak soal literasi media. Saya banyak dapat ilmu, banyak dapat cerita ini justru dari Ibu Santi Indrastuti yang pegiat literasi media juga, sangat sangat paham betul mengenai komunikasi begitu kan ya. Tapi hari ini kita nggak bisa ketemu meskipun jauh di Malaysia begitu ya Bu Santi. Sehat Bu Santi? Ya. Alhamdulillah ya, sehat, aman, terkendali, cuma kangen aja sama yang di Indonesia. Nah itu dia, belum boleh pulang dulu ya. Bisa pulang. Tapi apakah jangan-jangan konten yang akhirnya bikin kasus itu juga itu ya pokoknya konten-konten yang menarik perhatian ini juga akhirnya banyak ditonton karena kan kita sekarang lagi ada di rumah begitu kan ya, nggak boleh kemana-mana, otomatis orang pasti akan menggunakan media sosial dan sebagainya. Saya sebetulnya ingin tanya di awal ini, kenapa kasusnya Ferdian Paleka itu akhirnya menarik perhatian publik, Bu Santi, begitu besar? Iya. Kalau dilihat dari habit bermedia sekarang, jelas kita semua sedang beradaptasi menuju ke situasi yang nanti akan menjadi new normal ya. Tapi ini ditandai dengan konsumsi media yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa kita akan berada di posisi seperti ini. Tapi physical distancing kan akhirnya membuat kita memaksimalkan semua cara kita untuk berkomunikasi, ya termasuk juga meningkatkan media consumption kita. Data tahun 2020 itu memperlihatkan kita itu data Hootsuite itu di depan media sosial itu 5 jam dan itu udah kehitung banyak banget untuk kategori masyarakat dunia ya. Tapi sekarang udah bukan 5 jam lagi ya, udah jam-jaman, nyaris 10-12 jam kita habiskan di depan screen. Dan biasanya kebiasaan seperti ini itu berkembangnya bulanan, tahunan. Ini kan dalam detik hari gitu ya, tiba-tiba kita semua seperti ini. Ya, welcome to the new normal. Otomatis ketika ini terjadi, maka satu-satunya cara kita untuk terkoneksi dengan dunia ya dengan melalui perantaraan media, dan konten media adalah salah satu yang dicari-cari gitu. Nah, lalu kenapa kontennya Ferdian Paleka yang dianggap dicari-cari dan booming gitu? Ya, sebenarnya resep dari dulu sampai sekarang, kalau mau cari perhatian di media sosial itu satu, mainkan emosi. Wow. Itu aja. Jadi ya begitu orang bisa memainkan emosi, maka konten itu kemudian akan nge-grab perhatian orang gitu. Omong kosong lah bahwa kita itu manusia yang homo sapiens yang butuh berpikir dan bla bla bla, itu nanti gitu. Pertama-tama yang nge-grab attention kita itu adalah ya emosi. Makanya kemudian orang bermain-main dengan emosi gitu. Nah sekarang kalau kita bilang, kita ngobrol soal emosi itu kan ada emosi yang positif ya, ada yang bikin bahagia, ada juga yang bikin kesel dan sebagainya, macam-macam lah ya.
Nah, kalau dibandingkan dua itu, mana yang lebih duluan menyengat kita sih? Yang lebih duluan menyengat kita gitu. Pasti Iya. semua itu larinya ke sesuatu yang bikin kita naik gitu, yang provokatif, yang sensasional. Nah, pada posisi seperti ini orang-orang seperti Ferdian Palenka itu kemudian memanfaatkan situasi ini. Mungkin dia nggak sadar ya, ini kan pembicaraan di pada level akademis dan teoritis ya. Tapi dia menggunakan betul resep bagaimana supaya laku di pasaran, yaitu memancing perhatian, bikin sesuatu yang emosional, dan melempar sesuatu yang provokatif. Karena itulah resep untuk kemudian bisa meraih kepopuleran, bukan dalam waktu 3 menit, 3 detik, sekarang hitungannya kayak begitu. Hanya Nah, 3 detik situasi dengan waktu sekarang di ini, Instastory-nya Instagram itu udah bisa meraih banyak follower gitu ya. itu ya kejadiannya. Nah, terus dikaitkan dengan kondisi sekarang ini ya, setiap orang kan merasa dirinya itu dalam posisi defisit ya, sebagai korban ya. Jadi, ada banyak perasaan yang berkecamuk di kita, dan kita semua sekarang dalam kondisi mencari kebahagiaan dan kurang bahagia gitu. Di sekeliling Oke. kita banyak orang-orang yang, ya bahkan kita sendiri juga merasa kita itu pada posisi korban. Makanya kemudian empati kita juga muncul gitu. Makanya ketika terjadi hal-hal seperti yang dilakukan oleh Ferdinand itu, biasanya kan punten nih, teman-teman transpuan itu kan berada pada posisi minoritas ya. Tapi yang bikin saya takjub adalah tiba-tiba semua muncul solidaritas sosialnya untuk membela dia. Karena semua pada situasi seperti ini akhirnya memposisikan diri lebih banyak sebagai korban. Kesel lah ketika Betul. ngelihat seperti itu gitu ya. Seperti virus itu contagious, yang namanya emosi juga menjangkit, menular dengan sangat cepat. Nah, itulah kemudian yang membuat seorang Ferdian Palenka sekarang jadi public enemy number 1 di Indonesia. Secara akademis nih kalau konten prank ya, sebetulnya sudah banyak kan konten prank di mana-mana. Apalagi di platform YouTube kita tahu orang tinggal nonton. Itu nggak masalah? Atau sebetulnya konten prank itu adalah masalah sebetulnya? Kita bermain di area yang sangat abu-abu dan sangat tricky ya, kayak satir atau parodi. Di satu sisi itu bisa jadi lucu dan keren banget gitu ya. Tapi di sisi lain itu bisa bawa orang ke penjara. Karena dianggap menghina orang lain lah, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Atau ujungnya jadi hate speech dan sebagainya. Karena orang tidak bisa menangkap itu gitu ya. Nah, sebenarnya konten-konten seperti prank itu juga mainannya di sisi seperti itu gitu. Jadi tidak ada batas yang jelas yang bisa menyatakan bahwa prank ini akan aman. Prank yang kayak begini ini, prank yang akan bahaya, kita nggak bisa mengatakan itu secara jelas karena segala sesuatu itu nanti akan tergantung pada persepsi kultural sih yang udah masuk begitu dia masuk di ruang publik. Nah, terus gimana dong kita? Emang kita nggak boleh ngeprank? Boleh. Tapi mau ngeprank, orang yang mau ngeprank sekarang harus tahu bahwa dia harus punya sensitivitas kultural yang tinggi. Kalau dia tidak punya sensitivitas kultural, ya kejadiannya kayak seperti ini gitu. Personally sih kalau buat saya dia memang salah gitu. Saya memang untuk acara ngerjain apapun gitu ya, ya kalau sampai mempermalukan orang lain gimana gitu ya. Tapi saya juga tahu bahwa saya tuh ada di posisi di mana saya ini orang tua lah ya. Jadi orang tua itu cenderung sensi. Nah, saya tahu gitu secara emosional kayak begitu. Tapi makanya dalam konteks tertentu kadang-kadang prank itu kalau kata anak saya lucu ya, oke, dia memang punya selera. Ini selera anak muda yang saya nggak bisa masuk ke situ gitu. Saya hormati itu. Tapi dalam konteks Ferdinand, memang ya kemudian yang dia lakukan itu udah melewati batas gitu. Dan dia tidak punya sensitivitas kultural dan kemanusiaan juga ya untuk melihat bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu bukan lucu-lucuan lagi, tapi sudah penghinaan dan menginjak-injak kemanusiaan yang sangat dalam gitu. Dan itu sampai Apalagi masuk ke ranah hukum ya? Kemudian dia berusaha membela diri kan dengan dalih-dalih yang semakin menjatuhkan dia juga dan memperlihatkan oh ternyata kamu tuh cuma begini aja gitu ya. Kan kita lihat lanjutan-lanjutannya. Betul. Nah, di masa seperti ini juga, mungkin mau nggak mau kayaknya harus diakui juga, tiba-tiba hari ini banyak YouTuber baru, banyak influencer baru, banyak ya orang-orang yang di rumah bikin apa ya, kita bikin konten aja begitu kan ya di platform media baru atau media digital atau mungkin media sosial mereka masing-masing gitu ya. Nah,
apa kira-kira yang perlu menjadi bekal seorang influencer, seorang konten kreator ya untuk memanfaatkan media baru ini, Bu Santi? Iya. Nomor satu sih memang kreativitas ya, karena dalam situasi seperti ini dia harus berkompetisi dengan konten-konten yang lain, dia harus kreatif. Tapi apa yang bisa kita tarik dari pelajaran dengan Ferdinand Palenka itu adalah memiliki sensitivitas kultural itu. Kalau dia tidak punya kepekaan ketika masuk ke dalam ruang publik, ya maka yang terjadi adalah sesuatu yang berbalik arah pada dia gitu. Itu yang terjadi gitu. Terus kepekaan kultural ini nggak cuma muncul dari perspektif sendiri ya. Ya kalau bagi saya kelihatannya nih anak kurang gaul gitu. Kemudian dipegang oleh punten ya tangan yang salah gitu. Ngelihat ke sini kan dia ditangkap ketika ayahnya berusaha melindungi dengan cara seperti itu gitu ya. Padahal di sisi lain sudah ada himbauan dari ibu tirinya untuk sudah menyerahkan diri aja, tapi opsi yang dipilih kan kemudian opsi melarikan diri dan masih sempat juga melontarkan prank-prankan gitu ya. Nah, itu memperlihatkan bahwa ya untuk membangun sensitivitas kultural itu orang memang tidak bisa hanya bergaul di satu lingkungan aja. Harus terekspos, harus banyak gaul di banyak lingkungan lain, karena dengan cara itu kemudian orang jadi belajar mengenal berbagai norma sosial yang ada di dirinya gitu. Okay. Siapa sangka kan ketika kemudian prank ini dilakukan kepada kelompok transpuan, kita juga melihat ya sebenarnya Ferdinand Palenka tidak sendiri. Kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat ini dalam konteks yang lebih besar juga berada pada situasi yang punten ya sakit gitu ya. Kenapa? Karena seiring dengan Ferdinand Palenka melakukan seperti itu, banyak juga akun-akun dadakan yang muncul memanfaatkan situasi itu untuk meraih followers sebanyak-banyaknya. Apa nggak itu tanda-tanda bahwa in a sense ya, society kita juga sedang bergerak gitu ke arah yang salah gitu ya. Nah, kemudian juga muncul video-video berikutnya dari anak-anak muda yang membawa atribut pesantren, kemudian membela dan sebagainya. Sebagai sebuah wacana, it's okay. Tapi kalau sebagai sebuah hate speech, itu nggak akan bisa saya terima sampai kapanpun. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan bahwa buzzer manapun ketika dia akan masuk ke ruang publik, dia harus punya sensitivitas kultural, dia harus punya konten yang bagus jelas ya, tapi konten yang bagus tanpa kemasan yang kreatif juga nggak oke. Tapi sekarang ketika berhadapan dengan lingkungan sosial, maka mau tidak mau dia harus punya sensitivitas itu. Dan satu-satunya cara buat saya membangun itu adalah gaul sebanyak-banyaknya. Iya, tadi ini sebenarnya pertanyaan terakhir saya tadi tuh. Bagaimana kita membangun kepekaan kultural itu tadi, Bu Santi? Iya. Di tengah kondisi kayak begini ya, kita harus di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa bermedia sosial misalnya. Gimana kita membangun itu? Sebenarnya resep pergaulan di mana-mana sama ya, jangan main sama yang itu-itu aja gitu. Kalau kita main sama yang itu-itu aja ya kita akan terframing dalam konteks yang itu-itu aja gitu. Sama juga ya, kebetulan saya ngadepinnya hoax gitu ya. Kenapa susah banget sih ngebongkar persepsi orang terhadap sesuatu yang katanya udah hoax tapi dia masih percaya. Ujung-ujungnya sama sih, dia terperangkap dalam bubble filter. Dia terperangkap dalam echo chamber. Dia terperangkap dalam kelompok yang itu-itu aja. Ya banyak-banyak gaul kemana-mana. Dengan banyak gaul kemana-mana, orang akan berhadapan dengan banyak nilai gitu. Dan dari situ sih proses belajar yang didapatkan sehingga kemudian dia bisa menghormati sisi lain, bisa melihat perspektif lain, bisa shifting paradigm dengan cepat juga. Dan pengalaman bagi saya itu hal yang sangat penting karena ketika berhadapan langsung dengan orangnya atau dengan stereotip tertentu, ketika bekerja langsung, berhadapan langsung, orang akan melihat bahwa oh stereotip yang selama dibangun seperti ini ternyata nggak gitu ya, ternyata akhirnya begini. Itu it's so human sih, mau dalam kondisi physical distancing atau enggak, tetap ujung-ujungnya sama, banyak gaul dan banyak main gitu. Cuma mediumnya aja mungkin ya yang bikin jadi agak berubah sekarang.